Halo mama semua, yuk kita mulai review mengenai handsfree breast pump cup ini. Yang aku coba ada 4 merek, satunya itu Gabak, Colibri IMAX, Moimom, terus Imani, dan Yoha. Yoha yang Gen 1. Untuk si Gabak ini, dia silikon bagian sininya, sama persis dengan Moimom. Jadi dua cup ini actually sama persis, bisa ditukar-tukar. Sedangkan si Imani ini dari hard plastik dan Yoha ini dari silikon juga. Oke, selanjutnya kapasitas. Kapasitasnya untuk si Gabak ini 180 ml, sama persis dengan Moimom. Sedangkan si Imani itu sekitar 210 ml. Yang paling gede adalah Yoha punya sampai 240 mm. Untuk ukuran corongnya 24 ml, 24 ml, 25 ml, 24 ml. Khusus untuk yang Imani, dia dapat ekstra yang 28 ml. Untuk yang lainnya dijual terpisah. Si Gabak dia jual terpisah size 28 juga. Sedangkan si Moimom aku kurang paham, tapi karena ini interchangeable, jadi mungkin bisa beli corongnya si Gabak. Sedangkan si Yoha karena aku beli langsung dari Shopee China, jadi aku kurang paham apakah menjual dengan size yang lainnya. Oke, next adalah mengenai setting dari pompa ASI tersebut. Untuk si Gabak ini, dia ada 5 tombol. Yang satu untuk nyalain, mode massage, mode expression, lalu plus minus untuk naikin dan turunin. Sedangkan si Moimom ini, dia hanya memiliki 4 tombol. Satu untuk hidup matiin, yang satu itu mode massage dan expression itu jadi 1 tombol. Jadi dia ada memori juga. Pada saat kita nyalain, itu settingan terakhir yang akan mulai duluan. Jadi kalau misalnya kita settingan terakhirnya di mode expression, pada saat nyalain juga akan mulai di mode expression. Kalau biasa kita mulainya di mode massage, ingat aja sebelum kita matiin, pada saat selesai tuh kita pindahin dulu ke mode massage, baru matiin. Sama plus minus untuk naikin atau ngurangin levelnya. Ada 5 level, sama kayak si Gabak. Sedangkan si Imani, dia juga ada 5, yaitu untuk hidup matiin, mode massage, mode expression, sama plus dan minus. Nah, yang agak berbeda sendiri adalah si Yoha ini, dia basically cuma 1 tombol dan plus minus. Tapi dia modenya itu paling banyak pada saat dia nyalain. Jadi kalau mau nyalain kita tekan yang lama sampai nyala. Jadi dia ada 3 mode, yaitu massage, expression, sama mix. Hidup, matiin, dan pindah-pindah mode itu semua dari tombol yang di tengah ini. Sedangkan yang kanan dan kirinya itu untuk mengatur level hisapan, level suctionnya. Oke, jadi kalau misalnya kita nyalain yang lama, dia mulai. Kalau kita pencet lagi, ungu itu kalau nggak salah itu mode mix. Jadi massage dan expression itu dia mix. Gitu. Oke. Sekarang kita bicara mengenai extraction atau kemampuan si handsfree cup ini untuk mengosongkan payudara. Kalau misalnya di aku sendiri sih jujur nggak bisa dibandingin sama corong. Selalu nyisain mulai 10-30 ml untuk tiap sesi. Tapi kalau misalnya kita ngomongin perbandingan antara breast pumpnya sendiri, itu sebenarnya kurang lebih sama. Aku udah pernah ngetes. Tapi yang ngebedain apa? Yang ngebedain adalah dua ini, si Gabak dan si Moimom ini, dia itu tipe hisapannya itu keras, kasar gitu.
Sedangkan untuk si Imani dan Yoha ini, dia tipe hisapannya itu smooth. Tapi bukan berarti si Gabak dan Moimom itu jelek. Dan bukan berarti si Imani dan si Yoha ini lebih bagus. Jadi ini kita ngomongin masalah selera aja. Ada orang yang seleranya itu sukanya dihisapnya keras untuk ngosongin payudara. Tapi ada juga yang nggak tahan dan lebih respon well kalau misalnya hisapannya itu smooth atau lembut. Jadi tergantung mama sukanya yang mana. Kalau misalnya aku sendiri sih, aku lebih sukanya si Imani dan Yoha ini, yaitu tipe hisapannya yang smooth dibanding Gabak dan Moimom. Tapi kemampuan ngosonginnya sih sebenarnya semuanya itu bisa oke gitu. Cuman aku ngerasa kalau aku pakai si Gabak dan Moimom ini bakal cepat lecet dibanding aku pakai si Yoha dan Imani. Untuk si silikon cupnya ini sih dia nggak pengaruh dari sisi kenyamanan untuk aku ya, paling nggak ya. Jadi mau silikon atau mau plastik itu tingkat kenyamanannya dan extractionnya atau pengosongan payudaranya itu buatku nggak masalah. Terus apalagi ya? Untuk harga udah jelas Imani paling mahal karena dia masih made in Korea. Sedangkan si Gabak dan Moimom ini berkisar di antara kurang lebih 800-an ya. Kemarin sih aku dapat Moimom agak murah, cuman katanya mama-mama yang lain udah nggak ada harga segitu. Kalau di official store-nya kurang lebih harganya sekitar 900-an. Tapi dua ini harganya kurang lebih mirip deh. Si Imani ini 1,3 dan Yoha paling murah sekitar 600-an karena langsung dari China. Nah, aku mau ngomongin lagi berkaitan dengan harga, yaitu garansi. Ketiganya ini ada garansi karena ada distributornya di Indonesia, jadi udah lengkap, perizinannya juga lengkap, distributornya juga jelas, service centernya juga jelas. Sedangkan si Yoha ini dia nggak ada service centernya karena aku beli langsung dari China. Oke, sekarang kita ngomongin kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya si Gabak dan Moimom ini dia nggak pakai basa-basi, jadi dia ngisap itu mantep banget, cenderung agak, tapi distributornya terjamin, ada apa-apa rusak pasti bisa dibantu karena semua garansi resmi. Sedangkan si Imani ini dia kelebihannya memang smooth tapi harganya paling mahal. Sedangkan si Yoha menurutku di antara semuanya, kalau kita ngebandingin dari sisi hisapan, dari sisi extraction, dia sebenarnya paling unggul. Cuman sayangnya dia nggak ada garansi karena masih pengiriman dari China. Dengan kata lain ini produk nggak resmi, ya kan? Dan dia bentuknya itu paling besar sendiri. Kalau misalnya kita lihat di sini kan kelihatan nih, paling menonjol sendiri ya, paling tinggi sendiri. Jadi untuk mama yang misalnya hasilnya nggak terlalu banyak, pakai ini tuh gede banget. Nah, itu kekurangan buat satu mama, tapi bisa juga jadi kelebihan untuk mama yang lain, yaitu mama yang biasa outputnya tuh banyak. Karena ini 240, jadi memang bisa nampung paling banyak. Nah, mesinnya sendiri untuk si Yoha ini, dia tuh ngacung ke depan. Sedangkan yang lainnya itu dia lebih apa ya, lebih mengikuti kontur tubuh kali ya. Ya kan? Bandingin sama ini kan ngacung ke depan. Gitu. Jadi kalau misalnya mama berani ngambil resiko dan berani beli produk yang gak ada garansi, aku sih sebenarnya saranin si Yoha ini, Yoha yang Gen 1 ini ya, dibanding yang lainnya. Kalau misalnya mama budgetnya agak stretch, aku saranin si Imani ini, karena memang dia smooth. Cuman kalau misalnya mama suka yang tipenya keras-keras, untuk bisa keluarin ASI semaksimal mungkin, itu bisa pilih antara Gabak dan Moimom. Si Gabak dan Moimom ini sebenarnya sih mirip banget. Kemarin tuh ada beberapa yang ngechat bilang kalau misalnya si Gabak dan si Moimom ini tarikannya kurang, tapi di aku sih enggak. Aku nggak tahu mungkin masangnya atau gimana, atau
kondisinya mungkin agak masih basah, tapi pada saat semuanya kering sih si Gabak dan si Moi Mom ini nariknya juga kenceng gitu, jauh lebih kenceng dibanding dua ini. Tapi bukan berarti dua ini nggak bisa ekstrak sama banyaknya dibanding si Gabak dan Moi Mom ini. Aku udah cobain beberapa kali, memang si Gabak dan Moi Mom ini pada saat ekstrak ya bisa gitu, banyak hasilnya gitu, cuman payudara aku tuh nggak nyaman banget gitu, sakit kalau misalnya harus pakai terus menerus setiap hari sih, kemungkinan bakal lecet. Nah, aku nggak tahu nih lecetnya itu apakah karena ukuran corongnya ini yang nggak sesuai, atau karena memang hisapannya seperti itu, keras gitu. Aku belum coba untuk size down. Kemarin ada mama yang menyarankan juga untuk di-hack pakai corong pompa ASI biasa, atau kalau misalnya ada insert tuh bisa tuh dimasukin ke sini insertnya. Aku belum coba karena kemarin memang aku pengen bandingin apple to apple gitu, jadi semuanya tuh bawaan dari boxnya gitu. Jadi mungkin si Gabak dan si Moi Mom dengan hack bisa juga nyaingin dua ini jika kendalanya mungkin di budget, atau mama khawatir untuk si Yoha ini karena nggak ada garansinya gitu. Nah aku nggak akan menyerah untuk si Gabak dan Moi Mom ini. Aku mau coba pakai insert dan pakai corong untuk melihat apakah ada improvement dari sisi kenyamanannya, karena ya itu tadi, garansi itu penting nggak penting gitu. Namanya beli barang BM gitu kan, kita nggak akan pernah tahu kapan kita bisa dapat barang yang rusak gitu. Secara ini barang elektronik gitu kan, kita bisa bilang udah di QC, tapi tetap aja namanya barang elektronik ya rusak gitu. Handphone juga kalau rusak ya rusak aja gitu. Oke deh, sementara seperti itu reviewnya. Nanti aku rekap di IG story supaya lebih mudah untuk ngelihatnya. Thank you.